Dibalik. Beli susu. Thailand. Apa sudah ini? Oh, jam 15. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya buat kita semua, baik yang ada di Malaysia maupun yang ada di seputaran Lombok atau Indonesia pada umumnya ya. Jadi alhamdulillah saya bisa hadir kembali sembari bersama dengan semua yang ada tentunya di Facebook ini ya, yang sekali lagi mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Kalau kemarin itu kita tidak tidak ada sebagai tema yang harus kita sharing atau kita curhatkan. Tapi kalau hari ini insya Allah ada tema ya. Namun sebelum kita lebih lanjut kita curhatnya, perlu sampaikan juga waktu kita ya dari jam 3. Sini di Malaysia sedang menunjukkan jam 3 ya, baru lebih 13 menit waktu bagian Malaysia, yang tentunya kayaknya sama ya di Lombok ya, di NTB tentunya. Yang nanti kita akan sampai jam 5 waktu Malaysia juga. Jadi banyak hal yang perlu kita akan rembuk. Namun sebelum itu saya akan sampaikan selamat datang ya yang baru bergabung di sini, saudara kami yakni Guru Raden Gurantang ya. Itu nama di Facebooknya, namun nama aslinya beda. Jadi mohon maaf bila saya sebutkan nama yang tidak sesuai dengan nama atau identitas diri yang sebenarnya. Jadi harap dimaklumi saja ya teman-teman ya. Saya harapkan di balik atau dari jauh sembari
sama-sama kita berdoa, saling mendoakan supaya saya temukan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Nah, di masa pandemi saat ini kita hanya bisa terdiam di rumah tanpa melakukan aktivitas yang lebih apa ya, lebih banyak ya. Ya, tapi tak mengurangi rasa hormat saya ya. Baik, langsung saja supaya tidak bertele-tele atau banyak waktu yang bisa kita habiskan. Tema kita hari ini adalah tentang pendidikan. Karena kebetulan saya di sini adalah sebagai pelajar tentunya, di apa namanya. Selain itu juga seorang guru, ingin mengorek informasi atau apa saja sih yang selama ini telah dilakukan yang perlu dicurhatkan sama orang tua, terus bisa juga kakek, nenek, bibi, tante, paman, ayah, begitu juga dengan kakak yang memiliki adik yang saat ini belum bisa masuk sekolah. Nah, yang saya penasaran seperti apa tindakan yang telah kita lakukan selama ini untuk membantu adik-adik kita atau anak-anak kita di rumah. Jangan berpikir bahwa sekedar tidak pernah menghiraukan, hanya melepaskan saja bermain terus, dan berpikir seorang orang tua itu hanya berpikir ketika saya sudah memberikan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan mereka sudah cukup. Itu tidak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Karena selain dengan kita memberikan kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder dan lainnya, tentu itu tidak cukup bagi anak kita. Karena untuk bisa menghadapi penghidupan yang lebih atau bisa beradaptasi dengan lingkungan kedepannya atau masa depannya, tentu akan berpengaruh kepada kita selaku orang tuanya di rumah. Selain itu, saat ini tentunya jangan kita berpaku atau berpacu pada gurunya saja, karena disinilah kita ingin melihat trik-trik apa yang telah dilakukan orang tua itu selama anak-anaknya tidak bisa masuk sekolah. Ini yang menarik ya untuk bisa kita bahas di siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan banyak sih yang bisa kita dapatkan curhatan-curhatan dari teman-teman tentunya nanti. Baik, sebelum itu kita coba untuk menyaksikan video ya. Video kali ini saya akan share. Nanti dari video itu kita banyak berbincang terkait dengan ini. Jadi sekali lagi tema kita adalah tentang pendidikan. Bagaimana aktivitas anak selama pandemi atau corona ini. Seperti apa trik-trik yang telah dilakukan oleh seorang guru yang menggantikan Bapak Ibu guru yang selama ini mereka belajar di sekolah, dan saat pandemi saat ini tidak bisa sekolah, mereka hanya banyak bergaul atau bersama kedua orang tua, kakak dan sebagainya, bibi dan sebagainya. Nah, itulah yang kita harapkan seperti apa ya. Oke, langsung saja ya kita tonton untuk videonya ya. Kita share videonya sedikit untuk bisa kita tonton, nanti kita akan sharing. Nggak bisa kayaknya ya. Tak bisa. Oke. Oh ya, tidak bisa, ada teknis yang tidak bisa ya. Tapi tak apa-apa. Baik, kalau begitu ya, tidak mengurangi
eh, rasa hormat saya di sini. Tak apa-apa, saya akan menjabarkan atau beberapa hal dulu ya terkait dengan situasi pandemi yang kemudian bagaimana sih trik atau apa-apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah untuk membantu seorang guru yang saat ini tidak bisa maksimal. Yang selama ini kita tahu bahwa sekolah itu berupaya untuk melakukan daring. Itu biasanya dilakukan ya, dimana diberikan di sana adalah sejenis tugasan-tugasan. Namun banyak kendala yang bisa kita dapatkan. Yang pertama jadi kendalanya adalah kalau kita menggunakan daring tentu membutuhkan elektronik sejenis Android. Selain itu juga ketika kita punya Android tidak cukup ya, tidak cukup dengan Android. Nah, maka tentu di situ banyak aplikasi yang harus kita butuhkan. Selain aplikasi, kadang-kadang orang tua yang tidak milenial ya, yang masih bukan sih kita mengatakan bahwa tidak bisa, tapi karena mungkin kalau yang umuran orang tuanya sudah bisa dengan abad ke-21 saat ini akan saya rasa bisa beradaptasi. Tetapi kalau orang tua sebagian besar yang sekiranya tidak bisa beradaptasi dengan kondisi abad 21, apalagi dengan elektronik yang begitu pesat ya, yang berkembang pada saat ini, kadang-kadang sulit juga untuk mengoperasikannya. Nah, itu juga sebagai kendala. Selain itu juga ketika ada fasilitas yang seperti itu ada, dan yang jadi curhatan atau yang jadi kendala yang lain adalah tidak ada kuota. Kuota juga bagian dari kendala di dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk daring ini. Nah, dari beberapa kendala-kendala itu tentu tidak bisa kita pungkiri, dan kemudian itu menjadi suatu yang membuat kita menjadi frustasi atau meninggalkan atau tidak merespon atau tidak memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, disinilah diharapkan peran seorang orang tua. Jangan sampai mengatakan bahwa ketika libur, orang tua ini selalu mengatakan kalau memang libur ya sudah, tak perlulah diajarkan ini itu. Besok udah pas masuk sekolah baru diajarkan sama guru-gurunya. Nah, hal-hal semacam itu mohon tidak ada lagi ya, tidak ada lagi, karena sesuai dengan ajaran Islam bahwa anak-anak kita itu adalah suatu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Selain kita jaga ya harus kita mendidiknya. Nah, di saat kita mendidik itu ada dua hal juga yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Yang pertama di situ adalah bagaimana mengajarkan anak itu dari usia 0 sampai usia 12 tahun atau 13 tahun ya. Artinya masih tahap anak-anak. Di situ yang pertama diajarkan adalah harus mengenal diri. Bagaimana sih cara mengenal diri anak itu? Tentu harus dengan spiritual. Apa sih spiritual? Itu adalah tentang keagamaan. Di situ kita masuki bagaimana pendidikan agama itu terpenting untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal bagaimana cara untuk mengenal Tuhan, bagaimana dia dari awal kelahiran sampai dia bisa hidup, bisa beradaptasi atau di lingkungan masyarakat, baik itu lokal, global, nasional, bahkan sampai internasional. Nah itu ya kehidupannya. Nah, selanjutnya setelah kehidupan, mesti kita juga ajarkan bahwa kita sampaikan bahwa setiap orang yang hidup itu tidak akan lepas atau wajib dia akan meninggalkan dunia ini.
yakni kehidupan bisa jadi akhir kehidupan itu adalah namanya kematian. Nah, itu diajarkan sama anak kita. Nah, di saat dia akan meninggalkan atau kehidupannya atau meninggal dunia, tentunya di akhir itu apa yang harus tanggung jawab apa dan apa yang harus dibawa saat meninggal dunia, misalnya kayak begitu. Nah, itu namanya spiritual, artinya harus mengenal dirinya siapa. Nah, selain mengenal diri Bapak Ibu, tentu yang kedua di situ adalah ajarkan cara beradaptasi dengan lingkungan. Kayak tadi sudah sampaikan. Nah, cara beradaptasi dengan lingkungan itu disitulah pendidikan yang muncul, yang formal, yang informal. Di situ misalnya dari dasar dulu kita akan mengajarkan bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan dulu. Nah, contoh kecil di sini misalnya ya, kita ajarkan anak itu orang-orang di sekitarnya ada nggak yang berwibawa, yang terhormat. Nah, seperti apa kehidupan mereka. Terus bagaimana kepribadian mereka sehingga dihormati, disegani ada lingkungan tempat tinggalnya. Apakah dia orangnya urak-urakan atau orangnya yang membuat orang menjadi benci dan sebagainya. Jika itu adalah ada celah inspirasi yang bisa membangun mereka itu hal-hal yang positif. Nah, di situ kita sampaikan, oh, kamu mau nggak seperti itu? Bisa jadi misalnya mereka dihormati dengan kaya. Oh, bagaimana dia bisa kaya? Nah, tentu dia berusaha bekerja dengan keras. Bagaimana dia bisa bekerja dengan keras? Tentu dengan ilmu pengetahuan. Nah, di situ baru kita masuki, oh, kalau mau belajar dengan tekun maka harus kita pelajari dengan itulah gunanya kalian sekolah. Nah, itu diajarkan pelajaran-pelajaran yang sifatnya untuk bisa bekerja, untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kemudian selain mereka itu dihormati, disegani dengan kekayaan, bisa juga dan ada juga yang dihormati dengan sopan santunnya, perilaku yang dimunculkan di masyarakat. Nah, di situ juga kita ajarkan mereka, oh, tidak cukup dengan mereka kaya raya, tidak cukup sebagai panduan kita. Di situ juga harus kita tahu kenapa dihormati dan disegani di lingkungan masyarakat mereka, karena dia sopan, pribadiannya baik. Nah, dari itu anakku harus seperti mereka. Nah, itu yang kita ajarkan. Nah, semua itu juga namanya pendidikan yang sifatnya mengajak mereka untuk bisa beradaptasi di lingkungannya, baru menuju ke yang global, nasional, bahkan internasional. Nah, gimana kayak kalau yang nasional, nah baru di situ kita sampaikan pelajaran IPS tentang bagaimana budaya yang di di wilayah-wilayah yang seputaran Indonesia. Nah, sehingga mereka ketika disampaikan, ketika nanti kalian akan ke Jakarta atau ini ya. Nah, seperti itu gambaran mereka sudah kita bisa ajarkan. Itulah manfaatnya. Nah, kalau yang internasional seperti apa? Nah, di situ kita bisa selain kita menontonkan atau video-video atau menyampaikan bagaimana perkembangan dunia, tentu yang paling penting di situ adalah bahasa Inggris tentunya ya. Nah, di situ diajarkan sehingga nanti dengan berbahasa Inggris ini kita mampu ya untuk bisa ke luar negeri begitu. Iya, karena itu adalah sebagai persyaratan untuk bisa kita beradaptasi di lingkungan atau di luar negeri atau internasional. Nah, gambaran-gambaran seperti itulah yang kemudian kita tanamkan atau ajarkan. Artinya sekali lagi Bapak Ibu, tidak cukup dengan kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Yang penting mereka sudah kita cari memberikan kelengkapan berupa material yang kita sudah yakin bahwa mereka sudah mencukupi begitu. Nah, bukan seperti itu ya, sehingga kita berpikir bahwa untuk apa saya ajarkan ini, untuk apa saya ajarkan ini itu ya, yang penting biarkan saja mereka, asalkan bisa dia makan, terus dia sudah saya lengkapi kebutuhannya, udah tak perlu saya pikirkan yang lain. Nah, hal-hal seperti inilah jangan sampai muncul di pemikiran kita. Nah, jadi sekali lagi bahwa anak itu bukan dilahirkan ke dunia ini hanya sebatas itu saja, melainkan anak itu adalah sebuah amanah yang harus kita betul-betul
dunia akhirat harus kita perhatikan, sehingga nanti kita ketika diminta pertanggungjawaban, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, itu ya Bu Bapak ya. Nah, terus bagaimana sekarang di sini adalah tugasnya siapa, bukan Bapak Ibu saja ya. Nah, siapa saja bisa. Artinya kakak juga bisa, bibi juga bisa, tante, kakek, nenek juga bisa. Artinya sama-sama ketika kita bersama dengan anak-anak ya disitulah kita harus mengajarkan. Nah, bagaimana selanjutnya untuk waktunya? Tergantung dari Bapak Ibu. Mana waktu yang lebih efektif, lebih baik menurut lingkungan di rumah kita seperti apa. Sehingga dan yang perlu juga kita ketahui Bapak Ibu, di situ sekali lagi anak itu masanya masa bermain. Nah, di sini saya harapkan jangan sampai kita memaksakan kehendak ya Bapak Ibu ya. Nah, diharapkan supaya kita juga bisa memasuki masa bermain itu. Nah, kita harus mampu untuk masuk ke situ. Nah, contoh kecil ketika kita akan menyampaikan materi atau apa saja pembelajaran-pelajaran yang kita sudah persiapkan untuk anak, tentu kita harus berpikir strategi apa sih yang harus saya lakukan kepada anak ini. Tentunya harus sistem bermain supaya dia tidak jenuh atau betah ketika kita menyampaikan materi itu. Nah, dalam hal ini karena sebelum itu juga kita harus berpikir Bapak Ibu semuanya ya. Ada 3 yang harus Bapak Ibu ketahui dari kepribadian atau EQ atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak, di mana pertama di situ adalah anak itu memiliki yang ada istilahnya kinestetik, yaitu kinestetik itu adalah memiliki karakter yang biasanya sukanya tidak fokus ya, dia sukanya semua fisiknya itu bergerak, sehingga kalau tidak bergerak mereka tidak fokus untuk belajar. Nah, dari itu kita bisa menentukan strategi apa yang harus kita lakukan ketika itu. Artinya aktif, dia terlalu aktif, segala biasanya akan kelihatan di situ adalah semua alat-alat rumah itu selalu jadi sebagai pendekatan buat mereka, sehingga mereka itu tidak lepas dari itu. Nah, itu berarti dia itu memiliki ciri kinestetik. Nah, bagaimana dengan yang audio? Nah, audio itu sejenisnya dia mendengar ya. Kalau di sini telinga itu ketika mendengar musik, ketika mendengar berita, ketika mendengar lagu, mereka usuk kelihatannya. Artinya dia fokus. Nah, untuk menyampaikan materi itu tentu kita coba trik-trik gitu. Nah, kita harus coba, oh berarti dia modelnya kayak begini. Nah, kita strateginya gunakan alat medianya kayak begitu untuk sambil bermain dan sambil melakukan itu. Nah, kemudian selain audio namanya visual. Nah, visual itu Bapak Ibu sukanya dia itu melihat dari beberapa, misalnya dalam bentuk gambar, dalam bentuk yang lain-lain, misalnya menonton dan sebagainya. Ketika itu mereka husuk. Nah, dari ketiga itulah kita bisa menentukan sekali lagi strategi dan metode apa yang bisa kita terapkan kepada anak saat bersama dengan mereka di rumah. Nah, itu ya, jadi sekilas yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Kakak. Nah, jadi di sini kalau kita sudah paham itu, maka kita jangan ada kata lagi yang ada yang mengatakan bahwa untuk apa saya ajarkan mereka, besok pas dia masuk sekolah baru urusan gurunya. Nah, ini namanya kita tidak ada tanggung jawab. Karena sekali lagi anak itu akan bisa sukses, akan bisa berhasil atau mengikuti kehidupan di muka bumi ini, tentu harus dasarnya dari kita memberikan pembelajaran buat mereka, baik berupa pengetahuan, terus itu namanya kalau itu kognitif ya, kalau terus kemudian afektif. Afektif itu adalah sikapnya,
sikap itu adalah ada istilahnya akhlak, budi pekerti yang baik. Nah, kalau yang terakhir adalah yang spiritual, artinya di situ tentang keagamaan. Itu ada 3 hal itu yang bisa kita masukkan, kita tanamkan pada diri anak, sehingga insya Allah anak kita itu nanti akan menjadi anak yang bisa kita lepas atau bisa kita harapkan untuk bisa meniti karirnya atau kedewasaannya di saat kehidupannya di masa depan tentunya. Baik, itu saja sebagai gambaran awal ya. Nah, tadi saya rencananya sebenarnya ketika saya awal itu endingnya saya akan tampilkan video. Nah, video tentang tema kita hari ini, bagaimana trik-trik yang bisa dilakukan, kita tonton di video itu, baru kita akan sama-sama curhatkan begitu. Tapi karena ini baru kita belajar ya. Tadi pas kita coba-coba sih kalau saya gunakan Zoom kayaknya bisa, tapi setelah ini enggak bisa gitu. Tapi harap dimaklumi saja Bapak Ibu ya, mudah-mudahan itu tidak mengurangi kebermanfaatan kita untuk kita bisa sharing ya, di hari ini. Nah, oke. Langsung saja ya pada biasanya nanti teman-teman bisa masuk bergabung. Nah, kemudian untuk bisa bergabung silahkan teman-teman itu sebutkan namanya. Kemudian setelah menyebutkan nama, asalnya di mana, dari mana. Kemudian setelah asalnya dari mana, baru Bapak Ibu atau teman-teman semua posisinya sekarang berada di mana. Setelah itu baru teman-teman sampaikan sudah seperti apa tanggung jawab kita selaku orang tua di saat kita membantu anak-anak kita belajar saat pandemi ini. Nah, sehingga diharapkan kita itu adalah mengganti nomor 2 atau bisa juga nomor 1 dari guru-gurunya. Karena kalau kita mengharapkan guru di masa ini, sudah saya sampaikan dari beberapa kendala yang tidak akan bisa semaksimal mungkin bisa kita atasi ya. Yang terpenting sekali lagi adalah bukan guru yang bisa dijadikan sebagai acuan bahwa anak itu adalah bisa diselamatkan saat pandemi ini. Tapi disinilah peran seorang orang tua bertanggung jawab. Karena apa? Karena saya rasa kalau di masa lockdown ini tetap kita stay at home ya, hati di rumah saja, sehingga tidak bisa keluar kemana-mana kan. Jadi disitulah kesempatan buat Bapak Ibu ajarkan anak-anaknya ya. walaupun memang selama ini beda ya, beda ketika kita mengajarkan anak. Contoh saya ya, ketika mengajarkan anak itu ego saya kok tinggi sekali di situ, menganggap anak saya itu pinter gitu. Ya, ketika anak saya tidak bisa, saya selalu katakan, kamu kenapa kok tidak bisa terus kayak ajarkan begini. Di situ kesabaran saya tak bisa teratasi. Selalu ngomel terus. Nah, kalau saya mengajarkan peserta yang lain kok begitu sabarnya, begitu baiknya kita ajarkan anak-anak didik kita seperti apa. Ketika tidak berhasil dengan strategi itu, kita mikirnya dengan strategi yang lain. Tapi kalau sudah kita berhadapan dengan anak kita ketika kita mengajarkan mereka, lantas ketika dia tidak bisa, waduh, di situ muncul bahwa kok kamu nggak bisa gitu. Padahal secara akal sehat memang betul nggak bisa. Nah, disitulah kita akan rubah statement yang mikir bahwa anak kita itu bisa terus gitu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu loh ya. Kita usahakan ya lebih baik lah daripada peserta didik yang telah pernah kita ajarkan di kelas. Usahakanlah lebih rileks dan lebih santai kepada anak kita, karena itu adalah anak kita ya, anak kita sendiri. Insya Allah mudah-mudahan ini apa yang saya curhatkan ini bisa jadi
referensi atau evaluasi, kemudian jadi landasan untuk mudah-mudahan tidak seperti itu ya kepada Bapak Ibu ketika mengajarkan anak-anaknya. Nah, kenapa terjadi di situ akan muncul pemikiran bahwa anak-anak itu akan merasa takut ya. Anak kita masih takut dan enggan untuk bertanya, kemudian ketika kita ajak untuk belajar lagi, dia banyak alasan yang muncul. Kenapa banyak alasan? Mungkin rasa takut dan traumanya itu yang membuat dia enggan untuk diajarkan sama kita. Nah, jadi pengalaman itu jangan sampai terulang ya, atau tidak berlaku untuk Bapak Ibu atau adik-adik atau kakak-kakak semuanya ya yang dalam hal ini. Nah, oke. Nah, itu saja dulu. Baik, sembari kita menunggu teman-teman kita yang bergabung, mungkin ada yang mau bertanya atau seperti apa, monggo ya, kita persilakan ya. Yang masuk ini cuman satu aja. Jangan pernah. Ya, jadi oke, saya sapa dulu ya untuk kalau Raden Gerantang ini nama beliau bukan Raden Gerantang ya. Itu nama kalau di Facebook namanya seperti itu, namanya Raden Gerantang. Tapi nama aslinya Dirajab. Beliau juga seorang guru. Jadi nanti bisa kita sharing juga di sini terkait pengalaman beliau selama beliau menjadi seorang guru. Nah, itu juga bisa jadi narasumber kita ya untuk Bapak Ibu atau kakak saudara saya yang tahu bergabung. Di situ nanti kita coba minta ya untuk membantu kita menyampaikannya sama. Nah, ini ada di dekat saya. Udah masuk. Ini saudara saya sapa aja ya. Ini kalau di Facebook dia namanya Dedikasi Pratama ya. Dedikasi Pratama. Beliau adalah, kalau nama aslinya itu Satria Pratama ya. Pratama. Beliau juga alhamdulillah bersama dengan saya. Kebetulan sama-sama mendapatkan amanah ya, mendapatkan beasiswa dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang alhamdulillah sedang menjalankannya, dan baru kita sama-sama masuki semester 2 di sini. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, kita sama-sama sekarang berada di rumah saja. Artinya kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, bahwa kita kuliah kayak yang normalnya ya. Ini beliau sapa saya nih, bagaimana caranya agar kita bisa terus semangat mengajar, lebih-lebih semangat mencari jodoh. Waduh. Ini luar biasa pertanyaannya ya untuk saudara kita yang Satriadi Pratama ya. Baik, saya lempar mungkin dari guru yang ikut gabung, boleh ya untuk menyapa atau bisa menjawab. Tapi sebelum dijawab ya langsung saya jawab juga ya.
Caranya agar kita bisa terus semangat mengajar ya itu kan tergantung dari kita ya. Bagaimana eh, ketika kita ingin semangat mengajar ya harus dari hati kita. Yang namanya mengajar itu kan banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi. Nah, jadi dari tantangan dan rintangan itulah yang akan membuat kita kadang-kadang bisa jadi lemah ketika kita akan mengajar, dan kadang-kadang juga ada orang yang itu dijadikan sebagai bahan evaluasi dan motivasi, sehingga berbagai trik atau strategi yang bisa dia cari untuk bisa melewati atau bisa selesai dari masalah atau bisa solusi yang bisa didapatkan untuk bisa mengajar lebih baik. Dan yang paling terpenting adalah kita itu cintai pekerjaan itu. Jadi kalau sudah kita merasa cinta sama pekerjaan itu, insya Allah segala rintangan itu kita bisa hadapi dengan santai, dengan rileks. Itu saja sih dari saya. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman yang lain. Monggo ya. Oke, kemudian lebih-lebih semangat mencari jodoh. Nah, ini ya. Oke, kalau masalah lebih-lebih semangat mencari jodoh itu ya gimana ya? Jodoh itu memang harus dicari ya. Jadi kalau tidak dicari ya tidak akan bisa jodoh sih. Nah, yang jadi pertanyaan di sini mungkin ya bagaimana sih trik untuk bisa jodoh itu secepat kilat atau bisa kita dapatkan gitu. Nah, itu sebetulnya secara apa namanya kalau masalah ketuhanan kita menuju bahwa jodoh itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan, karena kematian, jodoh dan nasib seorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian kita tidak lepas dari bagaimana apa namanya upaya kita untuk mendapatkan jodoh itu. Seperti apa usaha yang telah kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan tujuan atau jodoh yang kita angan-angankan. Nah, ya seperti ada ciri-cirinya ya, kayak kadang-kadang kan kita sebagai seorang laki itu punya beberapa tipe perempuan yang sebagai idaman ya. Nah, jadi di sini kita tidak bisa samakan dengan pendapat yang satu dengan yang lain, tetapi saya coba di sini memberikan beberapa referensi lah istilahnya ya. Karena bukan kayak apa ya, kita bukan menggurui, tetapi pada saat ini kebetulan saya pribadi sudah alhamdulillah sudah berkeluarga dan sudah punya anak 3. Nah, mungkin itu apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa jadi rujukan ya untuk kita mencari jodoh. Nah, kalau saya itu sih di saat saya mencari jodoh itu yang pertama saya lihat adalah dari kepribadiannya seperti apa. Kemudian selain kepribadian, lingkungan keluarganya kita lihat dari keluarganya seperti apa. Nah, setelah dari keluarga baru kita menuju kepada baru ke kepribadian, kemudian keluarganya seperti apa di lingkungan keluarga, apakah keluarganya itu orang-orang yang baik, bisa kita jadikan sebagai panutan atau seperti apa. Nah, kemudian dari pergaulannya. Nah, 3 hal ini mungkin yang paling terpenting untuk bisa kita jadikan sebagai referensi untuk apa namanya, untuk bisa kita berpikir bahwa oh ini jodoh yang saya cari gitu.
Selanjutnya setelah tiga hal itu sebagai acuan, ini untuk saya ya, bukan untuk Satria. Itu yang untuk saya, yang dari tiga itu, yang pertama dari kepribadiannya seperti apa, kemudian dari lingkungan keluarganya seperti apa, nah kemudian terakhir pergaulannya seperti apa. Nah selanjutnya yang terakhir saya lakukan adalah setelah saya melihat, oh ini sudah layak jadi seorang ibu rumah tangga yang tentunya ndak hitungan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan ya, karena adalah akan menjadi pasangan hidup ya, mudah-mudahan bisa jadi sampai mati. Karena uh, itu yang akan memberikan kita semangat dan memberikan kita motivasi untuk bisa hidup dengan pasangan itu ya. Nah, sehingga kita harus, ketika kita akan menentukan pasangan hidup, itu akan hitungannya puluhan tahun bahkan sampai mati, seperti apa yang saya katakan tadi ya. Kita tidak boleh sok-sokan ya, artinya tidak yang penting jodoh saya, karena umur saya sudah terlalu melewati batas kewajaran, takutnya jomblo terus akhirnya mana-mana sudah, yang penting saya harus menikah begitu. Nah, tapi itu bukan suatu keputusan yang menurut saya wajib ya, pasti, karena apalagi kita seorang pendidikan ya, berpendidikan tinggi ya, tentu jangan sampai kita kalah pemikirannya dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Nah itu saja sih dari saya. Nah baik, silahkan mungkin dari teman-teman ya yang lain boleh untuk sharing, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa juga bermanfaat baik untuk pribadi saya pribadi dan untuk Satria dan teman-teman yang lain tentunya yang gabung atau menonton di live kita hari ini. Oke, ngomong-ngomong ini sudah menunjukkan 3.51, hampir mendekati jam jam 4 ya. Tapi hanya beberapa orang saja nih yang masuk. Tapi tak apa-apa. Itu bukan tujuan kita untuk yang ini tujuannya hanya kita sebarkan kebermanfaatan saja. Baik, jadi sekali lagi dari tadi itu banyak sekali ya, sekali lagi supaya lebih fokus, ini tema kita hari ini tentang pendidikan. Tapi tak apa-apa, kayak tadi itu Satria pertamanya pendidikan. Bagaimana agar kita bisa terus semangat mengajar, sudah kita kita sampaikan. Kemudian ditambah lagi dengan lebih semangat mencari jodoh, itu tidak apa-apa. Jadi itu namanya sharing ya. Selama itu bermanfaat untuk bisa kita sama-sama, mudah-mudahan itu akan jadi inspirasi buat kita dan jadi ilmu pengetahuan tentunya ya. Walaupun banyak ketawa ketiwi, tapi itu tidak mengurangi kebermanfaatan yang bisa kita dapatkan ya di setiap live-nya, di acara kita di setiap hari, insya Allah ya, setiap hari. Nah kalau besok itu lain temanya. Kalau sekarang ini tentang pendidikan, bagaimana seorang orang tua itu selama pandemi ini, apa yang pernah dilakukan di saat mengajarkan anaknya, artinya menggantikan seorang guru ketika anak-anak kita tidak bisa sekolah, artinya alias libur ya di rumah bersama dengan keluarga. Oke, sembari saya menunggu dari semua ya, boleh juga kakaknya di sini, tidak mesti harus orang tuanya. Jadi kakak juga bertanggung jawab loh untuk adik-adiknya. Jadi bisa mengajarkan adik-adiknya supaya adik-adiknya bisa mengikuti jejak orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, sehingga jangan sampai kita hanya itu saja begitu. Bisa saya jadikan inspirasi buat teman-teman atau adik-adik, kakak-kakak ya, semuanya di sini kayak saya, kayak teman-teman yang semuanya di sini alhamdulillah ya,
yang mendapatkan beasiswa yang tentunya ini pribadi saya ya, mohon maaf bukan memunculkan, nah, tapi mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kita semua. Kita di sini kebanyakan orang-orang yang uh, notabene-nya adalah dari keluarga yang sangat-sangat uh, miskin dan menderita. Tetapi kenapa bisa sampai saat ini bisa sampai mendapatkan beasiswa? Karena itu perjuangan. Jadi perjuangan dan kemauannya, mungkin juga cita-cita ya, cita-cita yang selama ini mereka angan-angankan, yang mereka mimpi-mimpikan, tetapi karena niatnya begitu besar, dengan niat nawa itu karena Allah, akhirnya Tuhan memberikan jalan yang tak pernah disangka-sangka bisa mendapatkan itu. Kayak saya sudah punya anak, padahal yang saya angan-angankan untuk bisa S2 ini dari sejak saya lepas SLTA ya. Sejak itu saya berpikir bahwa saya ini orang miskin, orang yang tidak berada. Orang tua saya orang yang bukan orang besar, orang kaya, dan malah di kampung halaman saya itu adalah orang yang sangat tidak kayak orang-orang yang lain gitu. Tetapi karena dari dasar itu mungkin yang menggembleng saya menjadi berpikir lebih dewasa, berpikir lebih semangat, sehingga saya bagaimana caranya saya bisa mengikuti jejak orang-orang yang sukses, walaupun dengan keterbatasan yang begitu sangat-sangat terbatas ya. Selanjutnya dari berbagai cercaan, dari berbagai cobaan pasti ada. Kenapa saya bilang seperti itu, teman-teman? Ketika saya itu kepingin sekolah tinggi-tinggi, terus dengan keadaan orang tua yang seperti itu menjadi bahan cercaan. Kok miskin, orang tidak berada, kok maunya sekolah tinggi-tinggi, mau jadi apa gitu. Mereka berpikirnya ke depan itu mau jadi apa sih? Tetapi saya mikirnya kalau saya ikuti arus yang pemikiran yang kayak begitu, mungkinan sampai saya tidak bisa untuk mendapatkan semacam ini. Nah, selanjutnya setelah saya selesai untuk sekolah atau S1, di S1 itu juga sebuah rintangan yang berat bagi saya, karena saya itu harus bisa mandiri ya, bisa untuk kuliah dengan biaya seadanya. Dengan saya dapatkan rezeki dari Allah, saya bisa membiayai diri sendiri bersama, alhamdulillah juga sama istri. Karena istri itu saya ambilnya jodohnya ketika lulus aliyah, saya yang ambil, bukan dilanjutkan, tapi saya ngambil pengumumannya. Coba bayangkan. Tapi alhamdulillah istri saya sekarang sudah S1, dan itu kami biaya bareng-bareng. Nah, pada saat itu juga banyak sekali cercaan dari masyarakat bahwa kok kehidupannya seperti itu, kok maunya kayak begitu ya. Nah, tapi itu tidak menyurut semangat saya untuk terus berjuang dan bangkit. Dan alhamdulillah, jadi dengan semangat itu mungkin ya, dengan doa dan tangisan yang setiap waktu, akhirnya saya bisa untuk mendapatkan yang saat ini. Tapi masalah nasib seperti apa kedepannya kita belum tahu ya. Kita belum tahu. Tidak mesti ketika kita menjadi sekolah tinggi-tinggi lantas akan menjadi orang yang katanya orang akan menjadi orang kaya, akan menjadi orang yang dermawan, dan akan menjadi orang yang terhormat. Tidak mesti sih, karena tetap kita berpikir bahwa ketika saya itu mengambil sebuah keputusan yang sifatnya positif bagi saya, itu saya serahkan kepada Tuhan seperti apa nanti masa depan saya berikutnya. Itu ya, jadi mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Oke, kayaknya saya belum ada ya.
sambil mendengar lagu ya. Bila hatiku rindu. Oke, silakan ya. Sambil saya menunggu boleh curhat-curhat. Lumayan loh waktunya digunakan ya, waktu yang sampai jam 5 nanti, biar kita lebih aktif ya. Oke, saya sapa ya untuk teman-teman yang sudah like. Di sini ada Harry. Oke, selamat sore Harry. Ya, aktif terus ya. Kemudian ada Ulfa, ini keponakan saya. Ya, selamat sore ya. Kemudian ini ada Amai Bunda Mibzal, sorry. Terus ada Satriawan, kemudian Aneka Gorden. Namanya saya tidak bisa sebut ya. Ini nama di Facebook saja saya bacakan, mohon maaf ya teman-teman. Terus ada juga Abah Mujahid, terus Bambang Jeger ya, terus Melsi Samsul ya, kemudian Hera Lemot ya, Celalu, terus baru Raden Gurantang ya. Yang saya sebutkan namanya tadi tuh, mohon maaf saya tidak bisa tahu posisinya di mana, terus nama aslinya siapa. Nah, sebenarnya kalau like ya bisa juga dicurhatkan di sini ya, siapa bernama yang aslinya, supaya jangan sampai saya salah menyampaikan atau menyebut namanya di sini. Nah, karena yang muncul di sini sesuai dengan yang di Facebook saja ya, yang tidak sesuai dengan nama aslinya, mohon maaf ya teman-teman. Tapi saya berterima kasih karena bisa bergabung atau like di program kita yang insya Allah setiap hari akan kita usahakan ya, selama tidak ada aktivitas yang mendesak yang bisa saya harus selesaikan atau kerjakan.
dari teman-teman yang like, saya ucapkan selamat ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya, mudah-mudahan selama kita pandemi kemudian bersama keluarga di rumah bisa melakukan segala aktivitas yang tentunya bisa bermanfaat. Apalagi sekarang sesuai dengan tema kita ini, mudah-mudahan saya harapkan bisa menjadi pengajar atau pendidik bagi anak-anak kita atau adik-adik kita di rumah ya. Yang selama ini kakaknya misalnya cuek-cuek saja, kemudian setelah tonton live ini, kemudian setelah sharing ini, bisa juga langsung berubah pemikirannya untuk segera bertanggung jawab membantu orang tua untuk bisa mendidik anaknya, adiknya menjadi lebih baik dan lebih baik daripada orang lain. Oke, saya sapa di sini ada Hopi Patus Sohrah ya, Hopipah ya, salam kenal Batur. Ya, salam kenal balik ya. Oke, bisa nggak sebutkan nama ya, sebutkan nama, kemudian sekarang berada di mana, nama, alamatnya, kemudian saat ini berada di mana posisinya. Selanjutnya boleh curhat ya, tema kita hari ini tentang pendidikan, di mana peran seorang orang tua atau keluarga di rumah itu sangat penting untuk membantu adik-adik kita atau anak-anak kita selama pandemi. Seperti apa, coba ceritakan trik-triknya, seperti apa mengajarkannya, sehingga kita nanti teman-teman yang nonton juga mampu, ya trik-trik ini bagus untuk kita terapkan selama pandemi kepada anak-anak kita atau adik-adik kita di rumah. Oke, silahkan ya, Hopi Patus Sohrah ya, atau Hopipah ya, salam kenal ya. Oke ya, selain Hopipah mungkin ada lagi ya, biar bisa juga salam ketika nanti sudah curhat, sudah menyampaikan pengalaman mendidik anak-anak kita atau adik-adik kita di rumah, bisa juga salam-salaman kepada keluarga. Bagaimana kalau yang di Malaysia, misalnya ayahnya lagi kerja di Malaysia, nah kemudian yang mendidik tidak bisa mendidik anak-anaknya di rumah karena ditinggalkan kerja. Bisa saja bapak yang kerja di Malaysia juga bisa mengambil bagian untuk mengajarkan anak-anaknya, bisa dalam bentuk spiritual atau sikap yang bisa diajarkan bagaimana kerja keras itu penting bagi mereka, dan kemudian itu disentuh dengan materi yang saat mereka belajar di sekolah. Nah, itu juga sangat bagus sekali. Artinya kita berikan waktu ya kepada anak kita untuk kita kontak atau video call. Nah, di situ kita tanyakan bagaimana kabarnya, kemudian kita bisa sisipi dengan materi bahwa kehidupan di Malaysia itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sehingga kalau kita ingin menjadi anak yang sukses, anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, ya harus bagaimana caranya anak-anak itu bisa belajar dengan baik, bisa mengikuti jejak orang tuanya. Dan yang tak kalah penting bagi Bapak Ibu ya, selain kita itu mengajar, tentu tidak bisa hanya bisa mengajar saja. Yang tak kalah penting juga sebagai seorang orang tua atau kakak atau keluarga di sini adalah mendidik. Mendidik itu hal-hal yang saya rasa sangat-sangat sulit juga ya. Mengajar dengan mendidik itu berbeda. Mendidik itu artinya kadang-kadang kita pandai mengajar, tapi mendidik itu sulit. Di mana letak kesulitan dan di mana perbedaannya? Contoh, kadang-kadang di rumah kita hanya menyuruh anak sholat misalnya, atau menyuruh anak kerja ini kerja itu, tetapi kadang-kadang orang tuanya juga lalai. Kadang-kadang orang tuanya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan kepada anak-anaknya. Ini juga tidak bisa
dimunculkan atau diperlihatkan kepada anak kita ya. Nah, ketika kita mengajarkan anak kita A sampai Z, tentu kita harus cerminkan atau munculkan perilaku mendidik yang baik. Jadi ketika kita menyuruhkan sesuatu ya, sesuatu itu juga harus sebelumnya dan seterusnya ya kita lakukan sebagai contoh. Oh, ternyata orang tua saya begini-begini. Jadi ketika kita menyuruhkan itu, dia tidak ada perbandingan atau perbedaan atau yang bisa membandingkan atau bisa menolak dari apa yang disarankan oleh orang tua. Karena apa? Kenapa orang tua saya menyuruh saya seperti ini? Karena orang tua saya sudah melakukan seperti itu. Itu yang bisa kita ajarkan kepada anak. Artinya sekali lagi, tidak bisa sepintar apapun kita mengajar, tetapi kalau mendidik itu tidak mampu, maka berarti sama artinya tidak bisa. Jadi yang perlu di sini adalah mengajar, mendidik. Nah, kemudian selain mengajar dan mendidik, usahakan sebagai orang tua atau keluarga itu adalah jadi pemimpin. Pemimpin di sini maksudnya adalah kita itu berusaha semaksimal mungkin kepada anak itu untuk munculkan kepemimpinan kita seperti apa. Nah, antara ibu, antara anak, antara kakak ada batasan-batasannya. Jadi seorang orang tua itu kalau laki-laki tugasnya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa kepada keluarga. Nah, kemudian kalau ibu tugasnya, tanggung jawabnya seperti apa, kalau kakak seperti apa, dan seterusnya. Sehingga di situ akan diharapkan muncul kepemimpinan yang bisa dijadikan sebagai panutan buat anak kita. Nah, jadi Bapak Ibu ya, pendidikan itu tidak mesti harus diterima di bangku sekolah saja, melainkan itu bermula atau dasarnya dari keluarga kita tentunya. Nah, kenapa dalam pendidikan itu berawal sejak dalam kandungan ya, kata orang-orang ilmuwan mengatakan seperti itu, dari sejak kandungan sampai meninggal. Tentunya tidak lepas dari namanya pendidikan. Pendidikan itu adalah penting bagi anak-anak kita, sehingga mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Oke, silahkan. Baik, ini waduh banyak sekali ya, alhamdulillah di jam 4:12 di Malaysia ini ada Albana. Oke, selamat sore Albana. Dia kan bagaimana cara mengajari siswa berkebutuhan khusus, Bang. Nah ini ya. Oke, kalau masalah berkebutuhan khusus, ini sebenarnya harus ada ahlinya ya. Ahlinya kayaknya, karena yang kalau saya jawab di sini kemungkinan nanti takutnya salah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena selama ini kita profesi kita berbeda-beda ya. Kualifikasi kita juga berbeda-beda. Kebetulan saya di sini adalah yang saya ajarkan normal-normal saja, artinya bukan yang berkebutuhan khusus ya. Jadi mohon maaf karena saya bukan ahlinya ya. Yang tentunya nanti yang ahlinya yang akan menyampaikan itu. Tapi mudah-mudahan nanti saya akan coba ya. Ini sebagai catatan buat saya. Ada teman saya yang ahli dalam itu, nanti bisa kita undang di sini untuk kita sharing seperti itu ya. Kalau saya ya, yang namanya kebutuhan khusus kan sangat berat sekali ya. Saya rasa itu adalah membutuhkan sesuatu yang
tidak bisa diprediksi dengan akal sehat, karena itu juga harus ahlinya ya, yang ahlinya di bidang itu, sehingga akan mampu memberikan yang terbaik kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Mohon maaf ya, tak bisa maksimal saya jawab, dan artinya tidak ada jawabannya di sini. Tapi mudah-mudahan kita berharap nanti di sharing ini mungkin ada yang ahli, tak apa-apa. Jadi saya akan bacakan nanti. Oke, lanjut. Oke, Albana ini dari mana ya? Dari mana dan saat ini sedang berada di posisi atau posisinya di mana? Oke, selanjutnya saya sapa dulu untuk Harry. Nah, ini kebetulan Ari ya, Ari Gunawan hadir Pak, selamat sore. Oh ya, selamat sore kembali ya. Pak, posisinya di Malaysia di mana? Oh, dia nanya sama saya ini. Nah, ini posisi saya di Malaysia juga. Oke. Harry, saya posisinya di Malaysia dan posisi saat ini berada di dalam rumah ya, dan di Tanjung Malim ya, Perak, Tanjung Malim, Malaysia. Oke, itu saja ya Harry. Baik. Oh ya, ini Jeruwaru Bang. Oh, Albana itu dari Jeruwaru. Oh iya, Jeruwaru ya. Oke, ini desa saya ini. Dan kecamatan saya tentunya di desa Jeruwaru, kecamatan Jeruwaru. Baik, saya sapa ya. Oke, ini katanya ada kalau ngajarin anak yang memiliki masalah agar tidak introvert lagi, introvert apa ya? Saya juga belum ini. Maksudnya seperti apa ya? Biar lebih jelasnya ya, karena kalau ngajarin anak yang memiliki masalah introvert agar tidak introvert lagi, Abang. Nah, maksudnya seperti apa ya? Coba nanti lebih jelasnya, saya belum juga memahami maksudnya ya. Oke, jadi itu dari beberapa. Jadi saya sapa yang dari Jeruwaru Bang. Nah, ini Albana dari Jeruwaru. Bagaimana kabarnya di Jeruwaru ini? Selama ini kebetulan apakah saat ini sama saja ya di dalam rumah ya, tak bisa beraktivitas lain? Oke, mohon bisa juga curhat di sini, curhatkan ya. Ya, sambil menunggu teman-teman kita yang gabung, kita mendengarkan lagu ya. Ya. Oh iya, baik. Oke, ini lebih menjelaskan ya. Artinya teman-teman bisa lihat dengan paham tentang anak yang selalu menyendiri dan asik dengan dirinya sendiri ya. Oh iya. Nah, ketika kita menemukan tipe anak seperti itu ya, ketika anak itu asik sendiri dan menyendiri, ini sebenarnya bukan masalah ya, bukan sebagai masalah, tetapi itu memang karakter yang tentunya membutuhkan sebuah solusi. Bagaimana caranya untuk bisa mengajak dia itu supaya tidak menyendiri atau sendiri dalam aktivitasnya ya. Di sini yang menurut saya ya, nanti masalah tidak puasnya atau lengkapnya apa ya, karena ini menurut saya pribadi, mudah-mudahan nanti akan ditambahkan dengan teman-teman yang lain. Cara kita untuk itu adalah kita harus memasuki dalam artian di sini ikut arusnya, dalam artian ketika sebelum kita bersama dengan dia, kita harus mengetahui bagaimana kepribadiannya sehari-hari selain dia menyendiri itu. Nah,
karena kita sudah tahu dia sukanya menyendiri. Nah, bagaimana sekarang triknya untuk tergantung dari kita akan mengarahkannya seperti apa. Kalau apakah kita akan melepaskan dari sikap menyendirinya itu atau seperti apa? Itu tergantung dari kita. Nah, setelah misalnya kita akan membuat dia supaya tidak menyendiri, supaya dia bisa bergaul dan kemudian bisa tersenyum sama teman-temannya atau keluarganya. Nah, disitulah kita harapkan peran orang tua. Strategi apa yang harus kita lakukan? Nah, saya yakin jawabannya ada di masing-masing kita. Nah, dengan cara apa yang harus kita terapkan sehingga anak itu bisa berubah, bisa berubah menjadi lebih aktif, lebih enjoy dan tersenyum, dan akan dengan sendirinya sedikit demi sedikit akan berubah perilakunya yang menyendiri menjadi bisa beradaptasi dengan teman-teman atau pergaulannya yang lain gitu ya. Ya itu saja ya, katanya alhamdulillah puas ku abang. Jadi terima kasih ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan intinya di sini adalah tergantung dari kita. Ketika kita sudah menemukan titik masalah dari atau problem dari anak-anak kita, nah tugasnya kita adalah sebagai orang tua yang bertanggung jawab, bagaimana caranya untuk bisa terlepas dari masalah itu atau bisa menjadikan dia lebih baik lagi dan bisa mengikuti seperti orang yang normal, seperti orang yang sukses, seperti orang yang bisa kita harapkan sesuai dengan harapan kita gitu. Karena orang tua itu kan memiliki harapan-harapan yang begitu besar pada anak-anaknya. Jadi ketika kita ingin sampai tujuan harapan itu tercapai, tentu jangan sampai kita putus di tengah jalan dengan kondisi anak kita yang seperti itu, membuat kita menjadi pesimis ya. Bukan seperti itu caranya ya. Kita seharusnya melihat keadaan anak kita seperti itu harus lebih optimis lagi untuk bisa anak kita itu seperti orang yang kita harapkan itu bisa muncul. Insya Allah saya yakin dengan kemampuan akal yang kita miliki sebagai orang tua itu banyak cara menuju Roma. Artinya itu peribahasanya ya, banyak cara menuju Roma. Artinya tidak cukup dengan apa yang saya sampaikan tadi itu, karena jawabannya sebenarnya ada di masing-masing kepribadian atau diri kita selaku orang tua untuk bisa menjadikan anak kita menjadi sesuai harapan. Oke, itu saja ya. Mantap. Nah, ya ini pertanyaan berikutnya kayaknya penasaran sekali ya. Ini lagi-lagi ya. Oke, saya jawab aja ya, sembari kita menunggu teman-teman yang lain yang mudah-mudahan lebih bermanfaat. Sekali lagi, gimana bang, anak SD menggunakan HP? Oke. Sebenarnya HP itu ya ada kalanya ada yang akan berpengaruh pada hal yang positif dan negatif. Nah, sekarang kita bahas dengan positifnya ya. Kenapa saya bilang positif itu, di saat sekarang ini kan kita tahu bahwa belajar ya itu tidak mesti secara otodidak saja ya, karena belajar itu sekarang dituntut karena perkembangan zaman, teknologi yang begitu pesat. Nah itu seakan-akan bukan diwajibkan ya, tetapi itu menggerus kita ke arah itu, karena kalau kita tidak mengikuti arus zaman global atau dalam hal banyak sekarang elektronik yang digunakan untuk belajar, maka saya yakin kita akan ketinggalan zaman. Apalagi di abad ke-21 ini adalah banyak sekarang kita gunakan elektronik tempat kita belajar, kayak Google, kayak yang lain-lainnya. Karena itu adalah banyak sekali sumber-sumber pembelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ajar kepada anak kita. Nah, itu yang nilai positifnya. Nah, sekarang nilai negatifnya. Nilai negatifnya juga banyak.
Jadi antara negatif dan positif itu saya rasa sama ya, sama kayaknya. Contoh kecil di situ ketika anak-anak itu salah melihat atau mendapatkan hal yang negatif, banyak kan anak itu cepat, dia ingatannya cepat dan langsung dia akan terngiang dalam otaknya untuk bertanya. Dan pertanyaan itu mereka akan cari sampai dia ketemu dan kemudian sampai dia memahaminya. Nah, bahkan kalau tidak kita ajarkan atau memberikan penjelasan yang maksimal, kadang-kadang dia akan meniru dari hal-hal yang negatif itu. Nah, itu nilai positifnya. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana caranya supaya mengimbangi agar HP itu bisa bermanfaat untuk anak-anak kita, dan bagaimana cara kita mengatasi agar HP itu tidak akan berpengaruh positif negatif kepada anak. Nah, caranya adalah ya kontrol. Nah, di sini adalah mengontrol kepada Bapak Ibu ya. Nah, jadi itulah kita sebagai seorang orang tua itu waktu itu harus betul-betul kita ada luang untuk anak-anak kita. Nah, jangan Bapak Ibu ketika merasa dirinya kaya kemudian banyak HP, nah terus lepas kontrol, anggap anak itu seperti apa ya, biarkan anak saya itu dikatakan bahwa karena saya orang kaya tak apa-apa saya kasih sudah HP biar orang tidak meremehkan anak saya. Itu salah ketika ada pemikiran kayak begitu. Seharusnya Bapak Ibu itu kita harus tahu dari dua hal yang tadi, karena HP itu ada positifnya ada juga negatifnya. Nah, dari dasar itulah ketika kita sudah tahu baru kita akan merancang. Nah, jangan sampai juga kita membatasi ketika kamu tidak usah pegang HP, nanti kamu bisa bahaya loh. Nah, itu juga tidak boleh sebenarnya. Jadi artinya tidak, anak itu seolah-olah diberikan sekatan sehingga tidak bisa beradaptasi dengan zaman. Jadi menurut saya seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu apa manfaat dari HP itu pada diri anak kita atau adik kita. Ketika ada dua hal yang tadi, ada manfaatnya untuk yang positif, ada juga yang negatif, yang tentunya itu sebagai barometer kita untuk mengukur dan evaluasi. Dan yang terpenting adalah kita kasih HP tapi harus kita kontrol sambil belajar, cari-cari yang positif, belajar mereka sama dia sambil bermain, sambil ketawa ketiwi. Nah, ketika sudah selepas dari itu, ambil HP-nya. Nah, bagaimana kalau main game? Oke, tak apa-apa, karena anak itu kan masanya masa bermain ya. Jangan juga kita kamu tidak usah bermain game. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, tetapi berikan dia, kontrol dia bersama dengan anak kita atau adik kita. Carikan game-game yang mengasah otaknya, untuk yang mengasah supaya logikanya bermain. Terus munculkan pengetahuan-pengetahuan. Ada banyak sekarang game-game yang mendidik ya, yang bisa dijadikan referensi sebagai bahan materi yang akan adik-adik kita dapatkan sebagai pengetahuannya. Nah, itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jadi inspirasi tentunya, atau menambah pengetahuan buat Albana ya. Oke, selain Albana ada lagi? Nah, ini ya. Masih penasaran kayaknya. Banyak anak SD yang menangis sampai kemana-mana mesti bawa HP dan asik dengan dirinya sendiri tanpa berinteraksi sama orang lain. Di Amerika sendiri tidak memperbolehkan anak SD
SMP menggunakan HP. Kalau abang punya anak, apakah akan memberikan HP atau gimana? Nah, ini ya luar biasa ya. Jadi sekali lagi saya pada sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, tergantung dari kita sebenarnya, dari orang tua sebenarnya. Dari apa yang saya jabarkan atau apa yang sampaikan itu bisa jadi pengetahuan yang mencoba-coba kita coba ya. Memang di Amerika seperti itu ya, tapi intinya di sini adalah tergantung dari kita dan pengontrolan kita seperti apa. Nah, kalau masalah dia menangis, biasalah anak kecil kan yang biasanya masih belum 0 sampai sekian tahun itu, misalnya kayak umur TK itu memang masih dia menangis ya, tidak akalnya belum sampai untuk sebab akibat itu belum ada di situ. Artinya belum bisa kita masuk untuk mengajarkan bahwa akan begini. Tetapi kalau kita kontrol ya sama-sama di sana, mungkin banyak cara ya yang bisa kita lakukan kepada anak itu ya. Itu sih menurut saya. Jadi tergantung dari orang tua, tergantung dari kakaknya atau keluarganya. Nah, itu ya dari saya ya untuk Albana ya. Baik, sembari kita menunggu teman-teman yang lain, oke, saya sapa juga teman-teman yang like. Jangan nge-like aja ya, jangan cuma like aja, silahkan boleh juga komen ya, bisa bermanfaat, sharing-sharing, sehingga ini bisa jadi panduan atau pengetahuan kita ya. Dan mohon maaf jikalau seandainya tidak memuaskan jawaban saya, itu hanya sebatas pengetahuan saya yang tentunya saya akan jadikan sebagai referensi juga untuk mencari berbagai sumber referensi untuk meningkatkan pengetahuan yang saya miliki. Oke, thanks Bang. Oke, sama-sama ya. Terima kasih juga kepada Albana yang telah ikut ya, berpartisipasi dan secara langsung dia juga memberikan hal yang positif bagi penonton atau orang-orang yang bisa bergabung di sini, yang tentunya jadi pembelajaran buat kita semua ya, baik untuk pribadi saya pribadi dan juga untuk Albana bersama dengan yang lainnya. Nah, oke, ayo diharapkan juga teman-teman yang lain komen. Nah, ini pertanyaan saja ya, kelihatannya saya ingin tahu sih, saya penasaran nih, saya ingin gali seperti apa sih trik-trik yang lain nih, warga atau masyarakat atau bapak ibu, bibi, kakek, nenek, tante, bape, kalau bahasanya. Mungkin ada hal-hal yang pernah dilakukan saat pandemi ini kepada anaknya, mendidik anaknya seperti apa. Boleh ya dicurhatkan di sini atau dimunculkan, sehingga nanti saya bacakan dan mudah-mudahan itu juga akan menjadi bahan atau referensi buat orang tua yang lain. Oke? Ya. Nah, oke, jadi ini banyak yang like juga ya. 12 orang yang like ya. Selamat nge-like ya. Nah, dan kalau bisa nanti nih untuk like-nya lebih supaya lebih bermanfaat dan bisa juga ditonton, saya mengundang ya. Nanti videonya ini, hasilnya ini saya akan share di YouTube saya pribadi dengan Zohri Ratna, bisa juga di-like di sana ya. Sehingga nanti ketika membutuhkan bisa dibuka. Bisa dibuka dan bisa juga ditonton di situ sebagai bahan-bahan atau referensi buat kita mengajar anak kita di saat pandemi saat ini. Nah, itu ya. Di sini ada Rezkika anakku ya. Selamat datang ya. Artinya sudah nge-like juga. Kemudian ada juga siapa nih? Belum saya sebut namanya ya.
Abang Mujahid kayaknya sudah ya. Terus oke, dari 12 orang yang like ya. Oke, terima kasih ya telah gabung. Oh iya, lupa ini. Albana ini sebenarnya nama aslinya siapa dong? Terus kalau boleh saya tahu di Jeruwaru itu di sebelah mana ya? Atau apakah Jeruwaru Daye, Gora atau gimana? Dan saat ini masih belajar ya atau gimana? Ceritain dong biar saya tidak penasaran dan bisa juga saya sampaikan di sini gitu. Atau bisa juga nanti supaya kenalan ini bisa juga bermanfaat. Nah, ketika saya pulang besok kita bisa sharing ya. Bisa juga kita lewat perkenalan ini bisa kita silaturahmi, sambung silaturahmi ini. Sehingga saya tidak salah juga sih membacanya. Kalau di sini juga tidak enak dibaca Albana. Albana itu singkatan apa sih? Biar tidak salah ya menafsirkan. Nama aslinya siapa? Oh iya, katanya banjir di Jeruwaru ya. Waduh. Oke. Sini banjir ya, banjir di Jeruwaru. Mudah-mudahan memang kalau saya pantau dari banyak media yang saya dapatkan di sini memang kondisi sebagian ya di NTB pada umumnya banjir ya, apalagi di Jeruwaru. Nah, mudah-mudahan saya harapkan ya, mohon doanya dari teman-teman juga, semoga yang mendapatkan atau kena dengan musibah banjir ini bisa menerimanya dengan penuh lapang dada dan sabar, yang tentunya itu adalah bukan kehendak dari kita pribadi ya, tapi itu adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap itu adalah sebagai sebuah ujian ya. Ujian yang tentunya harapan mudah-mudahan bisa kita terlepas dari apa yang, atau ada solusi yang bisa kita lakukan untuk bisa lepas dari masalah ini atau ujian ini. Itu Ini ada batur kulitnya. Padahal ninja batur sendiri. Ini mama. ya sah. So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always a puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, I seduce with that type. I'm the bad guy. Waduh, banyak sekali nih pertanyaannya, semakin penasaran kayaknya ya, tapi tak apa-apa ya. Sembari menunggu waktu habis, kita jawab saja ya sekemampuan, tapi ya ini dari tetap ya, ini dari Albana ya. Saya Jeruwaru Otak Desa bang. Wah, namanya siapa dulu makanya namanya ya dari Otak Desa ya. Setelah itu aktivitasnya kalau bisa saat ini apa gitu, apakah sebagai pelajar atau apa? Oke, sambil menunggu ya. Nah, mudah-mudahan
Ini juga bisa bermanfaat. Kalau anak masih PAUD dan SD, orang tua harusnya mampu menjelaskan kepada anak terkait kenapa harus di rumah, kenapa harus menggunakan masker, kenapa tidak boleh sekolah, kenapa tidak boleh berinteraksi dengan teman-temannya, kenapa harus diberikan penjelasan terkait yang di atas. Karena bila anak tidak dijelaskan, anak akan merasa pertama diambil hak untuk bermandiri ya, bermain dan lain-lain. Terus dua, anak-anak merasa kebingungan. Yang ketiga, anak akan merasa marah dengan orang tuanya dan lain-lain. Diskusi aja bang. Oke. Oh iya, jadi maksudnya di sini adalah tambahan dari Albana ya. Jadi beliau menambahkan kepada kita bahwa ternyata anak SD atau PAUD itu kayaknya sudah bisa ya. Pertama harusnya mampu menjelaskan ini itu. Tadi kita mampu menjelaskan kenapa harus di rumah, terus kenapa harus menggunakan masker, terus kenapa tidak boleh sekolah, kenapa tidak boleh berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, memang benar. Jadi pada saat itu orang tua ya, jadi mesti anak-anak kita akan minder, mesti secara spontan. Terkadang anak juga akan langsung secara spontan menanyakan hal seperti itu. Dengan kondisi COVID ya atau pandemi pada saat ini, apalagi jenuh ya di rumah. Nah, ketika melihat orang banyak yang pakai masker, yang tidak bisa bergaul dengan orang banyak, maka tentu di situ akan muncul dengan sendirinya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, disitulah tugas seorang atau bapak, ibu atau keluarga di situ pada saat itu bisa seperti apa yang disampaikan oleh Albana ini ya, itu bisa disampaikan karena memang pada saat itu bisa ya umur kayak begitu. Nah tentu kalau bisa kita simpulkan di sini, tentu harus melalui permainan juga bisa ya. Nah, artinya anak itu ketika menjelaskan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bisa dengan trik bermain untuk menjelaskan. Ketika anak bertanya atau tanpa bertanya pun kita juga bisa memberikan bahwa untuk saat ini ketika pandemi, pemerintah mengajak kepada kita semua untuk tidak melakukan hal-hal atau istilah yang di NTB atau khususnya di Indonesia ya, protokol, harus mengikuti protokol. Nah, protokol di situ kayak yang dijabarkan tadi sih, yang dijabarkan sama disampaikan oleh Albana tadi. Itu ya, terima kasih ya untuk Albana sudah menambahkan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Jeruaru otak desa bang. Oh iya, Albana ini sebenarnya saya tahu dia sama kayak kita ya sebagai seorang guru ya, tapi tak apa ya untuk memunculkan nama tak apa. Saya juga tahu orangnya, cuman namanya ya saya lupa ingat. Mohon maaf ya Albana ya, karena alhamdulillah kita juga walaupun baru-baru ini kenalan ya, tapi serasa membutuhkan itu karena beliau juga kayaknya sudah selesai ya untuk masternya ya. Untuk masternya sudah selesai dan
kayaknya juga sudah jadi dosen ya. Jadi semacam ini kita butuh ya sharing, jadi pengetahuan buat semua yang ada di acara ini atau live ini. Mudah-mudahan saya harapkan tetap ya setiap hari bisa ikut ya, stay di live kita yang akan saya buka dari jam 3 sampai jam 5 ya, untuk waktu bagian Malaysia, tentunya wilayah bagian Malaysia, yang setiap hari itu ada tema-tema. Tema-tema yang akan kita angkat, bukan kalau seperti apa yang saya katakan kemarin itu, bisa juga tema dalam bentuk pendidikan, kemudian sosial, ekonomi, politik. Itu yang akan kita coba bincang-bincang ya. Sehingga dari itu menurut saya banyak hal yang perlu kita sama-sama sharing, banyak hal yang perlu kita banyak koreksi ya, atau bukan koreksi ya, banyak yang kita ingin dapatkan tentunya dari orang-orang tua ini. Karena jujur bukan kita itu menganggap kita ini seorang yang berpendidikan tinggi kemudian kita bisa semuanya, tidak. Yang paling terpenting adalah pendidikan itu sumbernya saya juga melalui dari formal, artinya yang sekolah kayak begini ya, bisa juga didapatkan dari pengalaman. Nah, jadi jangan berkecil hati buat bapak ibu yang sekiranya tidak sekolah ya, tidak tinggi sekolahnya, lantas kemudian merasa enggan menyampaikan dan merasa tersisih di sharing ini. No, jangan seperti itu ya. Karena menurut kami yang sekolah ini juga tetap merasa kekurangan ya. Kami juga tetap mengharapkan bantuan, butuh berbagai pengetahuan tentunya dari bapak ibu, karena selama bapak ibu itu kan pengalamannya banyak sekali ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah yang akan kita coba koreksi ya, koreksi lagi. Kita gali ya, kita coba gali, dan mudah-mudahan dari hasil galian itu tentunya akan menjadi catatan-catatan kecil yang kemudian nanti kita bisa buatkan dalam bentuk tulisan yang bisa bermanfaat untuk dibaca oleh regenerasi kita di masa depan. Nah, itu yang terpenting Bapak Ibu. Nah, jadi ayo dong ya, di sharing ini saya mohon semuanya aktif, jangan hanya sebagai penonton yang kemudian tidak fungsikan ya, atau manfaatkan waktu yang dari jam 3 sampai jam 5 ini. Jangan anggap waktu ini anggap bermain-main ya. Jadi saya harapkan jangan ya, karena niat saya itu di awal itu bukan untuk ingin menampilkan bahwa saya harus begini begitu, tidak. Niat saya yang di awal itu kenapa saya mencoba karena ini kan di Facebook ini banyak sekali orang yang ikut ya, atau banyak yang menggunakan media sosial dalam bentuk Facebook. Nah, dari situlah saya punya inisiatif untuk mencoba live yang bermanfaat untuk kita semua, yang tentunya setiap hari itu ada tema-tema yang perlu kita bincangkan atau curhatkan, akan menjadi pengetahuan, menambah pengetahuan bagi saya pribadi, terus bagi rekan-rekan yang ikut juga gabung. Jadi itu saja sih tujuan saya untuk membuka live ini.
dan mudah-mudahan ini diijabah oleh Allah ya. Mudah-mudahan niat baik saya ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan bermanfaat banyak kepada kita semua. Selain yang pertama adalah saya harapkan sambung silaturahmi ya, yang tidak kenal menjadi kenal yang kemudian yang belum, bukan tidak tahu ya, yang belum tahu bisa tahu, terus yang belum berbuat setelah menonton ini akan segera berbuat. Nah, di situ kita harapkan muncul motivasi yang menginspirasi buat kita selaku orang tua untuk bisa kita jadikan waktu itu adalah hal yang bisa bermanfaat, terutama untuk pribadi dan orang banyak. Itu saja sih tujuan saya ya untuk mengadakan live ini. Dan boleh komen di sini kalau memang ada yang yang berpikir negatif, nanti kita sharing ya. Atau bisa juga nanti ada penambahan seperti apa, coba dimasukkan seperti ini. Misalnya mau teman-teman itu ada ide, ada tema yang perlu kita bincang, boleh chat ya, boleh chat. Nah, sehingga nanti bisa saya jadikan catatan kecil, dan insya Allah ya ketika ada waktu baru kita akan bahas bersama di sini ya. Itu oke, thank you ya, you're the best pokoknya Bang. Oke. Kemudian oh iya baru dia muncul ini namanya ini, aduh, Muhammad Ali Sahbana ya. Oke, jadi beliau atau kalau saya ya, kalau saya itu ya adiknya ya, dari banyak ada generasi, bisa saya katakan adik ya di sini, karena tetapi dia kayaknya duluan ya daripada saya yang sudah mengenyam atau pendidikan ya S2. Alhamdulillah saya doakan ya kepada adik Muhammad Ali Syahbana untuk selalu sukses, dan harapan saya untuk mudah-mudahan kita sama-sama ya memberikan yang terbaik sebagai orang yang selain bisa mengajar dan bisa juga menjadi pendidik ya, dan bahkan jadi pemimpin. Nah, 3 hal itu, pengajar, pendidik, dan pemimpin, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya, karena kita sudah terlanjur menjadi bagian dari profesi kita sebagai seorang 3P ya, 3P, saya singkat saja 3P: pengajar, pendidik, dan pemimpin. Penasaran apa itu pengajar, pendidik, dan pemimpin? Nanti ditonton ya, bisa ditonton di YouTube ya. Nanti buka di YouTube saya Zuhri Ratna saja, ndak panjang-panjang sih, cukup klik di situ Zuhri Ratna, dan nanti di situ akan saya share video ini, hasil dari curhatan kita pada hari ini. Itu juga kemarin sudah saya share, dan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat ya tentunya buat kita semua. Oke. Tak ada lagi ya. Tinggal menunggu hitungan detik ya, menit. Tadi kayaknya kita mulai jam berapa tadi? Jam 3.12 ya, kalau tidak salah itu. Telat sedikit karena mencoba untuk teka-tik ya, gimana caranya supaya lebih maksimal kita bisa memuaskan untuk live-nya. Tetapi mohon maaf, ini keterbatasan. Tadi sebenarnya saya rencananya saya ingin video dulu. Nah, sapa awal, kemudian pembukaannya saya, kemudian baru video. Saya tekan ke video yang berkaitan dengan tema yang kita bincangkan hari ini. Nah, setelah itu ditonton video itu, baru kita sharing, baru kita curhat, baru kita salam-salam, baru kita ketawa ke TV. Tapi masih gagal ya. Nah, doakan untuk acara berikutnya, mudah-mudahan bisa ya. Amin.
Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ya, tidak mengurangi kebermanfaatan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, inspirasi buat kita semua. Have a good life. I'm gonna do what I gotta do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Silamu diambil sama orang. Silamu diambil sama orang, bro. Siapa yang ngambil? Jarang bangkan sana mati. Oh ya, ntar dulu. Kamu takut corona? Mana kami di sana, kami bro. Ini kami kecet masih. Oke, baik. Karena ini sudah menunjukkan waktu di wilayah bagian Malaysia ya. 16.56, tinggal 4 menit lagi baru habis. Mohon maaf ya. Kita akhiri aja ya sampai di sini. Namun sebelum saya akhiri, saya simpulkan beberapa hal yang perlu kita jadikan referensi atau pengetahuan untuk bapak, ibu, kakak, adik, nenek, tante, dan semua keluarga yang tentunya memiliki anak ya. Dimana tema kita pada hari ini tentang aktivitas anak ya, bagaimana peran orang tua terhadap aktivitas pembelajaran anak saat pandemi di corona ini ya, Nah, jadi sekali lagi kita pertama di situ Bapak Ibu lakukan adalah berikan waktu kepada mereka untuk bisa memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada anak-anak didik, ada anak-anak kita terutama. Nah, setelah memberikan waktu, nah dari untuk baru kita akan tentukan jadwalnya. Artinya setelah ada luang waktu yang kita berikan, maka kita jadwalkan misalnya kapan, misalnya kita sepakati bersama istri, sama suami atau keluarga yang lain kayak kakak. Nah, misalnya bagi-bagi tugas juga boleh, dan yang penting itu berjalan ya, setiap hari itu bisa kita berikan pembelajaran buat anak-anak kita yang membutuhkan pembelajaran. Nah, setelah menentukan jadwal kapan mulai dan itu rutin dilakukan, baru menentukan pelajaran apa sih yang harus kita ajarkan. Nah, ingat yang pelajaran itu harus 3 ya, harus 3, ada kognitif pengetahuan, kemudian afektif ya, terus psikomotorik. Artinya kalau yang afektif, nah itu tentang kepribadian, terus begitu juga sama spiritualnya di situ, tentang keagamaan, akhlak, perilaku. Nah, kalau yang psikomotorik itu adalah tentang bagaimana dia itu bisa dengan tindakan, perbuatan yang dilakukan. Nah, dari di situ identik dengan tingkah laku dan perbuatan yang fisiknya bergerak. Nah, di situ ya. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan materi apa yang kita akan sampaikan kepada anak, nah baru Bapak Ibu tentukan strategi apa yang harus kita gunakan, dari 3 juga, atau dari visual, audio, dan
kinestetik. Nah, kita harus tahu juga ya. Nah, kalau visual itu anak kita kalau menonton, kalau melihat sesuatu baru dia fokus. Nah, baru kemudian kalau audio mendengarkan, jadi kita juga ketika anak itu ketika mendengarkan baru cepat menerima pelajaran. Nah, kalau yang autentik ya jadi kalau itu bagaimana, karena kalau dia tidak pegang ini itu berjalan aktif itu tidak fokus untuk nah dari ketiga itu disitulah kita akan merancang atau membuat sebuah media pembelajaran yang bisa kita lakukan dengan satu catatan bahwa kita harus tahu juga masa anak itu dari 0 sampai 12 tahun, masa SD PAUD itu mereka masa bermain. Nah, jadi jangan kita paksakan untuk mengajarkan anak itu sesuai dengan kehendak kita yang sudah dewasa, tidak bisa. Harus kita mengikuti arus mereka, ya ini bermain. Nah, maksudnya di sini adalah dari media yang kita buat itu harus dalam bentuk permainan yang tentunya bisa diterima oleh anak-anak. Nah, yang terakhir di situ adalah kehangatan. Nah, jadi kita harus bisa memberikan kehangatan pada anak. Nah, jadi perhatian yang begitu lebih yang bisa kita berikan, yang jangan sampai kayak yang contoh saya lakukan ketika itu kita cepat emosi, tetapi mudah-mudahan dengan itu kita akan hindari ya, jangan kita hindari, dan mudah-mudahan kita ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang kesimpulannya di sini adalah ketika ingin melihat anak kita sukses sesuai dengan tujuan harapan yang kita harapkan baik di dunia maupun sampai di akhirat, itu tergantung dari orang tuanya. Nah, jadi orang tua itu adalah sosok yang bisa menjadi pengajar, pendidik dan pemimpin bagi anak-anaknya, sehingga dengan itulah insya Allah saya harapkan tujuan akan bisa tercapai ya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan bahwa saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, yakni menafkah atau memberikan nafkah pada mereka berupa kebutuhan primer maupun sekunder, itu tidak cukup ya, tidak cukup dengan itu Bapak Ibu, tapi membutuhkan pendidikan yang dua, yaitu yang pertama kita mengajarkan bagaimana anak itu bisa mengenal jati dirinya seperti apa dan melalui pembelajaran spiritual, yakni keagamaan, akhlak, terus perilaku, takwa, iman dan sebagainya. Nah, kemudian baru yang kedua, yang terakhir di situ adalah bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ada dua hal inilah yang sebagai akhir dari tujuan kita. Nah, jadi dia tidak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan-pengetahuan yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi itu saja ya. Dan di akhir perjumpaan seperti biasa, saya kan manusia. Jadi kita ini sama-sama manusia yang tidak lepas dari salah ya. Entah itu salah dalam ucapan, entah salah dalam kata-kata, terus perbuatan, yang tentunya dari ucapan itu akan muncul ada ketersinggungan yang tidak disengaja ya, karena apalagi saat ini saya berada di jauh dari kita semua ya. Tentunya saya tadi karena ceplos-ceplos atau mungkin dari kata-kata saya menyinggung perasaan dari Bapak Ibu, keluarga semuanya, kakak, adik. Nah, jadi apa salahnya ya saya minta maaf kepada kita semua, karena maaf dari kita semua itu tidak sulit loh, dan faidah dan manfaatnya juga akan besar bagi kita semua ya. Ya, jadi akhir cerita, akhir kata ya, karena tadi kita sudah buka dengan lapas basmalah ya. Jadi di akhir perjumpaan kita, saya ucapkan
terima kasih atas semuanya dan ucapkan, mari sama-sama mengucapkan alhamdulillah ya. Dan harapan saya yang terakhir, jangan pernah kita merasa diri paling hebat, jangan pernah merasa diri kita paling bawah, jangan pernah kita mengeluh, dan jangan pernah kita putus asa, karena semua kita adalah sama. Karena ketika kita mengharapkan sebuah tujuan itu, maka tujuan itu juga sama. Tapi untuk mencapai sebuah tujuan tentu banyak proses yang harus kita lalui, dan proses itulah yang harus kita perjuangkan sampai pada titik yang diharapkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nanti di videonya ya, saya saya tunggu ya di YouTube ya, di Zuhri Ratna. Klik saja Zuhri Ratna, nanti bisa dibuka di sana. Oke. Bye, see you.